Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya dalam acara Mutiara Pagi Renungan Agama Katolik yang pada pagi hari ini disiarkan melalui RRI Sumba. Dalam Mutiara Pagi kita pada kesempatan ini, kita akan merenungkan bagaimana kita menentukan dasar hidup kita yang sejati, yang sebenarnya ada di dalam Allah. Kita semua akan diajak untuk senantiasa hidup seturut dengan kehendak Allah yang pada akhirnya akan membawa kita kepada kebahagiaan yang abadi. Marilah kita mengawali Mutiara Pagi kita pada kesempatan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami haturkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkaulah Allah yang maha tinggi, Allah yang maha tahu, penyelenggara kehidupan kami di bumi ini. Kami bersyukur karena Engkau telah melindungi kami dalam istirahat pada malam hari, sehingga pada pagi ini kami dapat bangun dalam keadaan sehat. Bapa, pada kesempatan ini kami hendak mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Sudilah kiranya ya Tuhan, Engkau membuka hati, pikiran dan akal budi kami, agar kami senantiasa mendengarkan, merenungkan dan melaksanakan sabda-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya kami senantiasa menjadikan sabda-Mu sebagai pedoman langkah hidup kami. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita sama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Matius. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Semua orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab dibangun di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Maka robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, renungan dalam Mutiara Pagi kita pada kesempatan ini saya beri judul Allah sebagai dasar kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, jika kita hendak membangun sebuah rumah atau sebuah bangunan, kita pasti akan memikirkan bagaimana caranya membangun dasar yang kuat
agar rumah atau bangunan itu tetap berdiri kokoh. Dasar yang kokoh akan membuat rumah bertahan, sedangkan dasar yang tidak kokoh akan membuat rumah cepat rusak. Dasar menentukan macam apakah rumah yang hendak dibangun. Jika orang hendak membangun rumah tingkat atau bangunan yang besar, maka harus dibuat dasar yang kokoh yang mampu menopang bangunan itu. Untuk dapat membuat dasar yang kokoh, memang membutuhkan biaya yang besar. Namun, walaupun demikian, orang akan merasa puas karena hasilnya juga berkualitas dan bagus. Sama seperti sebuah bangunan, kehidupan manusia membutuhkan dasar yang kokoh agar tetap bertahan. Makanan yang cukup dan bergizi serta pola hidup yang sehat menjadi dasar untuk membangun hidup yang sehat, membangun tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat secara jasmani dan rohani menjadi modal yang berharga untuk bekerja dengan baik. Orang yang kekurangan tenaga tidak dapat menghasilkan pekerjaan yang baik. Rajin belajar juga menjadi dasar bagi seorang siswa untuk meraih kesuksesan dan cita-cita. Orang yang malas tidak akan mencapai keberhasilan. Orang yang hidup berkeluarga pasti mempunyai cita-cita untuk membangun rumah tangga yang baik. Rumah tangga yang baik menjadi dasar bagi anak untuk bertumbuh dan berkembang dengan baik pula. Di dalam rumah tangga yang baik, suami, istri dan anak-anak dapat hidup dengan baik dan sejahtera. Sebaliknya, rumah tangga yang tidak memiliki dasar yang baik tidak akan berkembang dengan baik dan membuat anak tidak dapat bertumbuh dengan baik pula. Oleh karena itu, rumah tangga yang baik harus dibangun di atas dasar cinta. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita mampu membangun dasar hidup yang baik? Ataukah dasar hidup yang baik itu seperti apa? Sehingga kita bisa membangun kehidupan yang sejahtera. Dalam usaha untuk menjelaskan tentang adanya Tuhan, Santo Thomas Aquinas menjelaskan 5 jalan pembuktian tentang adanya Tuhan yang dikenal dengan nama Quinque Viae. Dalam penjelasan itu, Santo Thomas Aquinas menegaskan bahwa Allah adalah penggerak terakhir yang tidak dapat digerakkan oleh hal-hal yang lain. Bahkan Allah adalah tujuan tertinggi dari semua makhluk di dunia ini. Secara tidak langsung, Santo Thomas Aquinas menegaskan bahwa Allah menjadi dasar kehidupan manusia di bumi ini. Allah menyelenggarakan kehidupan manusia. Ketika menciptakan manusia, Allah memberikan kepada manusia nafas kehidupan sehingga manusia itu hidup. Allah membuat Taman Eden, menempatkan segala makhluk di dalamnya, dan juga memberikannya kepada manusia. Manusia sejak zaman penciptaan sampai dengan saat ini telah dianugerahkan segala yang baik oleh Allah untuk kehidupannya.
Namun pada akhirnya manusia bahkan ada yang memilih untuk melawan Allah dengan cara berusaha mencari jaminan hidup sendiri. Usaha ini pada akhirnya mengarahkan manusia kepada dosa pertama yang dilakukan oleh manusia pertama. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya dasar hidup kita yang sejati hanya ada di dalam Allah. Jika kita membaca kisah tentang Abraham, kita akan menemukan bukti bahwa Allah menjadi dasar kehidupan manusia. Ketika memanggil Abram, Allah meminta Abram untuk keluar dari tanah kelahirannya menuju tanah yang dijanjikan Allah kepadanya. Allah tidak memberitahukan secara pasti di mana letak tanah terjanji itu. Apakah tanah itu strategis atau tidak? Apakah tanah itu memiliki hasil yang berlimpah atau tidak? Abram pun tidak bertanya di mana letak tanah itu. Ia dengan tahu dan mau mempercayakan seluruh hidupnya di dalam penyelenggaraan Allah. Ia yakin dan percaya bahwa Allah pasti akan menyediakan sesuatu yang baik kepadanya karena ia percaya sepenuhnya kepada Allah. Karena imannya itu, Abram kemudian mengubah namanya menjadi Abraham, dikenal sebagai bapa bangsa-bangsa. Karena percaya, ia mendapatkan karunia berupa keturunan yang banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Bacaan Injil yang kita dengar tadi sebenarnya berbicara tentang dasar kehidupan manusia. Menurut saya, ada dua bagian dari bacaan Injil yang dapat kita refleksikan pada kesempatan ini. Bagian pertama dari bacaan Injil menegaskan perihal dasar bagi kita untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus dengan jelas dan tegas mengatakan bahwa melaksanakan kehendak Allah lebih mulia daripada hanya menyerukan nama Allah. Melaksanakan kehendak Allah menjadi suatu syarat untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Melaksanakan kehendak Allah menjadi suatu dasar bagi kita untuk dapat menikmati kehidupan abadi di surga. Hal ini tidak berarti bahwa kita melaksanakan kehendak Allah atas usaha kita sendiri dan kita patut berbangga karena usaha kita itu. Melaksanakan kehendak Allah membutuhkan kerjasama antara Allah dan manusia. Artinya, manusia membutuhkan bantuan dari Allah, bahkan membutuhkan kekuatan agar dapat melaksanakan kehendak Allah dengan hati yang gembira. Bagian kedua dari bacaan Injil yang tadi kita dengar menegaskan bahwa sabda Allah sebagai dasar kehidupan manusia. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa siapa yang mengikuti sabdanya sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas batu. Sabda Allah merupakan pedoman dalam menuntun langkah kaki kita dan menerangi jalan kita. Sabda Allah membantu kita untuk dapat memahami kehendak Allah dan pada akhirnya membantu kita untuk mampu mewujud nyatakan kehendak Allah di dalam kehidupan bersama. Karena itu, hendaknya kita senantiasa hidup seturut
dengan kehendak Allah yang dapat kita temukan di dalam sabda Allah yang bisa kita baca di dalam kitab suci dan kita renungkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil hari ini menegaskan bahwa sabda Allah dan kehendak Allah hendaknya menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Yesus menghendaki agar kita hidup sesuai dengan sabda Allah. Di dalam sabda Allah, kita akan menemukan kehendak Allah yang harus kita hidupi dan kita wujud nyatakan di dalam kehidupan bersama. Kita pun hendaknya mengajak orang lain untuk juga hidup seturut dengan kehendak Allah. Namun, dalam kenyataannya, banyak orang yang tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sabda Allah tidak menjadi pedoman dalam kehidupan mereka. Orang tidak lagi pergi gereja untuk berdoa. Orang tidak lagi ke gereja untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Orang tidak lagi berdoa bersama di dalam komunitas dengan alasan sibuk pekerjaan. Bahkan ada orang yang menjadikan harta duniawi menjadi dasar kehidupan mereka. Bagi mereka, uang adalah segala-galanya. Uang menjadi dewa yang pada akhirnya membuat orang mulai meninggalkan Allah. Uang menjadi dewa baru bagi manusia. Manusia memang membutuhkan uang, tetapi uang bukan segalanya. Bahkan uang tidak bisa menjadi dasar dalam kehidupan kita. Lebih bahayanya lagi, ada orang yang mencari dasar kehidupan dari kekuatan-kekuatan lain yang bertentangan dengan kehendak Allah. Mereka menghambakan diri pada kekuatan-kekuatan itu. Tentu saja alasan mereka ialah untuk mencari perlindungan diri dan menjamin keamanan diri mereka. Bacaan Injil yang pada hari ini kita dengar mengajarkan kepada kita untuk kembali kepada Allah. Dasar hidup kita yang sejati adalah Allah. Hanya di dalam Allah kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan duniawi bersifat sementara saja dan akan hilang dengan sendirinya. Yesus telah memberikan kepada kita jalan menuju kepada Bapa. Hanya dengan mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya, kita akan memperoleh kebahagiaan sejati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih. Demikian renungan yang dapat saya bawakan dalam Mutiara Pagi kita pada kesempatan ini yang disiarkan melalui RRI Sumba. Kiranya kita senantiasa menjadikan Allah sebagai dasar hidup kita, mendengarkan sabda Allah dan melaksanakan kehendak-Nya dalam seluruh perjalanan hidup kita. Tak lupa pula kita mengajak orang-orang lain untuk juga hidup sesuai dengan kehendak Allah dan senantiasa mendengarkan serta merenungkan sabda Allah. Mari kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Engkaulah Allah yang menyelenggara kehidupan kami di bumi ini. Sesungguhnya Engkaulah dasar sejati dari kehidupan kami di bumi ini. Sudahlah kiranya Engkau membuka hati kami, menarik kami kembali kepadamu, sehingga kami menjadikan sabdamu dan kehendakmu sebagai dasar hidup yang dapat kami hidupi di dalam kehidupan bersama. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.